Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Neneng, Sudaryati MM, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Saifullah selaku moderator pada presentasi makalah kelompok 1 yang berjudul Konsep Dasar Sistem. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Tiara Gunita, Ella Yulia Sapitri, Habib Nisregar, Arya Dekrit Sapitri, Alif Irfana Fauzi, Siruhul Aziz, dan saya sendiri, Saifullah. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita memulai presentasi pada hari ini. Pengertian sistem. Pengertian sistem ini yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan sasaran tertentu. Definisi sistem adalah sekumpulan objek yang mencakup hubungan fungsional antara tiap-tiap objek dengan hubungan ciri tiap objek yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan secara fungsional. Yang kedua itu ada teori sistem. Teori sistem ini memiliki dua konsep dasar. Yang pertama itu ada konsep subsistem, yaitu melihat hubungan antar bagian sebagai hubungan sebab akibat. Yang kedua itu ada memandang sebab jama atau multiple causation sebagai hubungan yang saling berkaitan, yakni tiap bagian merupakan kompleks atau kumpulan yang tiap faktornya saling berkaitan. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Baiklah, di sini akan dilanjuti oleh Ella Yulia Sapitri. Baiklah, saya Ella Yulia Sapitri akan melanjutkan materinya. Ketiga, historis perkembangan teori sistem. Awal mula teori sistem mulai berkembang pada abad ke-19 oleh fisikawan Prancis Nicolas Leonard Sadi Carnot dalam bidang termodinamika. Kontribusi Rudolf Clausius pada tahun 1850 memperkenalkan konsep struktur kerja dan sistem ke dalam fisika. Teori sistem berkembang dengan pengaruh dari ilmu sibernetika dan teknik lainnya. Teori sistem terbuka. Sistem terbuka melihat organisasi sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, menyatakan bahwa sistem selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, mendorong generasi pengetahuan lintas disiplin ilmu. Perbedaan teori sistem dan sibernetika. Teori sistem tidak identik dengan sibernetika dan kontrol, sedangkan sibernetika lebih sempit, sedangkan teori sistem melibatkan hubungan manusia dan komunikasi sosial. Keempat yaitu konsep sistem. Pertama ada hakikat sistem, hubungan antara unit yang saling terkait untuk mencapai tujuan bersama. Kedua yaitu subsistem. Subsistem itu adalah komponen dalam sistem yang juga bisa menjadi sistem sendiri. Contoh, mobil memiliki subsistem, mesin, badan, dan rangka. Ketiga yaitu suprasistem, sistem yang lebih besar dari sistem lainnya. Contohnya kabupaten adalah subsistem dari provinsi sebagai suprasistem. Baiklah, saya akan menjelaskan karakteristik, desain, dan daur hidup sistem. Karakteristik sistem menurut Edi Sutanta yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komponen. Komponen adalah segala sesuatu yang menjadi bagian penyusunan sistem yang berupa benda, nyata, ataupun abstrak. Yang kedua, batas. Batas diperlukan untuk membedakan satu sistem dengan sistem yang lain.
Yang ketiga, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem lingkungan, sistem yang dapat menguntungkan ataupun merugikan. Yang keempat, penghubung. Penghubung merupakan sarana memungkinkan setiap komponen sistem, yaitu segala sesuatu yang bertugas menjembatani hubungan antara komponen dengan sistem. Yang kelima, masukan, yaitu segala sesuatu yang perlu dimasukkan ke dalam sistem sebagai bahan yang akan diolah jenis lanjut untuk menghasilkan keluaran yang berguna. Yang keenam, pengelolaan. Pengelolaan mempunyai peran utama mengelola masukan agar menghasilkan output yang berguna bagi para pemakainya. Yang ketujuh, keluaran. Keluaran berupa berbagai macam bentuk keluaran yang dihasilkan oleh komponen pengelolaan. Yang ke-8 yaitu sasaran. Sasaran dan tujuan setiap komponen dalam sistem perlu dijaga agar saling bekerja sama agar mampu mencapai sasaran dan tujuan sistem. Yang ke-9 yaitu kendali. Kendali setiap komponen dalam sistem perlu dijaga agar tetap bekerja sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Yang ke-10 yaitu umpan balik. Umpan balik diperlukan oleh berbagai kendali sistem untuk mencegah terjadinya penyimpanan proses dalam sistem dan mengembalikannya pada kondisi normal. Desain sistem menurut Bars dan Gurinditsky, desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, pembentukan sketsa, dan pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Selanjutnya, daur hidup sistem. Daur hidup sistem, pembangunan sistem merupakan salah satu dari rangkaian daur hidup suatu sistem. Namun, proses ini merupakan aspek yang sangat penting. Ada beberapa tahapan daur hidup suatu sistem menjadi 5 fase, yaitu mengendalikan adanya kebutuhan, membangun sistem, pemasangan sistem, pengoperasian sistem, dan sistem menjadi usang. C. Bentuk, jenis, klasifikasi, dan pelaku sistem. Pertama, bentuk sistem terbagi menjadi 4, yaitu sistem terspesialisasi, yaitu sistem yang sulit diterapkan pada lingkungan yang berbeda. Contohnya, sistem biologi, yaitu ikan yang dipindahkan ke darat. Yang kedua, sistem besar, yaitu sistem yang sebagian besar sumber dayanya berfungsi melakukan perawatan harian. Misalnya, dinosaurus sebagai sistem biologi menghabiskan sebagian besar masa hidupnya dengan makan. Selanjutnya, sistem sebagai bagian sistem lain, yaitu sistem yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar dan dapat terbagi menjadi sistem yang lebih kecil. Dan yang terakhir, sistem berkembang. Walaupun tidak berlaku bagi semua sistem, tetapi hampir semua sistem selalu berkembang. Yang kedua, jenis sistem. Jenis sistem secara umum terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang tidak memiliki sasaran, pengendalian mekanis, dan umpan balik. Adapun sistem yang tertutup adalah sebuah sistem yang memiliki sasaran, pengendalian mekanis, dan umpan balik. Klasifikasi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya sebagai berikut. A. Sistem klasifikasikan sebagai sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. B. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu dan sistem tidak tertentu. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. D. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup atau closed system dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luarnya. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Pelaku sistem. Pelaku sistem terdiri atas 7 kelompok, yaitu sebagai berikut. A. Pemakai, B. Manajemen, C. Pemeriksaan, D. Penganalisis sistem,
E. Pendesain sistem. F. Programmer. G. Personil pengoperasian. D. Model sistem. Model sistem digunakan dalam proses analisis sistem untuk memahami sistem dari sudut pandang eksternal, sudut pandang perilaku, dan sudut pandang struktural. Sudut pandang eksternal memodelkan konteks atau lingkungan sistem. Sudut pandang perilaku memodelkan perilaku sistem, dan sudut pandang struktural memodelkan struktur data. 1. Model konteks. Pada tahap dini perlu dilakukan eliminasi syarat dan proses analisis. Batasan-batasan sistem harus diputuskan, termasuk bekerja dengan struktural sistem. Penting untuk memahami biaya dan waktu. Bagian kegiatan analisis meliputi definisi dari konteks sistem dan tergantungnya dengan lingkungan. 2. Model perilaku. Model perilaku digunakan untuk mendiskriminasikan perilaku sistem secara menyeluruh. Dan terdapat 2 tipe model perilaku, yaitu aliran data yang memodelkan proses data pada sistem, dan model mesin status yang memodelkan secara sistem bereaksi terhadap event. 3. Objek. Model objek digunakan secara umum dalam mengembangkan perangkat lunak, terutama untuk sistem interaktif. Persyaratan sistem perancangan sistem dan mengembangkan sistem dilakukan dengan menggunakan objek dan dalam bahasa programan terorientasi objek. Kesimpulan, sistem merupakan sekumpulan elemen atau komponen yang saling terhubung dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Pemahaman terhadap hakikat sistem sangatlah penting dalam berbagai bidang, karena sistem tidak hanya terbatas pada aspek teknis atau fisik, tetapi juga mencakup unsur konseptual, sosial, dan informasi. Baiklah, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf.